boots on the frozen ground, breathe like a ghost in the dawn, names written under my tongue in case I don't make it home. Memasuki bulan kedua atau lebih dari 30 hari sejak perang pertama kali meletus pada 28 Februari. Apa yang diharapkan Trump bakal jadi perang dengan kemenangan cepat justru berubah jadi unjuk gigi resistensi luar biasa dari Iran. Hingga saat ini, Iran masih rutin meluncurkan Salvo rudal balistik ke Israel dengan pada 1, 2, dan 3 April, Iran melepaskan salah satu salvo terbesar dalam beberapa minggu terakhir ke Israel. Sebaliknya, Israel dan AS juga terus meluncurkan serangan intensif ke Iran yang menargetkan fasilitas penelitian medis, universitas, dan masih banyak lokasi vital lainnya di Iran. Dan ya, saat ini, meski Presiden AS Donald Trump berulang kali mengatakan perang bisa selesai dalam 2-3 minggu lagi, namun Iran bersikeras bahwa mereka akan terus melawan dan sejauh ini belum ada tanda-tanda gencatan senjata nampak nyata. Dengan laporan dari media-media di AS justru menyebutkan pemerintah Trump tengah melakukan bersih-bersih banyak pejabat Pentagon karena bisa jadi dinilai gagal menjalankan misi mengalahkan Iran dalam waktu cepat. So, inilah update terbaru di balik eskalasi di Iran yang telah kita rangkum dalam video berikut ini. Trump salah besar. Itulah kata yang tepat untuk menggambarkan apa yang terjadi. Usai baru-baru ini, ia mengklaim jika Iran meminta gencatan senjata, sebaliknya, Iran justru membantah dengan mengatakan itu adalah false claim. Iran juga menunjukkan bahwa ia jauh dari kata menyerah. Saat di lapangan, serangan-serangan besar kembali Tehran lakukan untuk menghantam wilayah Israel. Menurut laporan, pada 1-2 April, Iran meluncurkan salah satu salvo rudal terbesar dalam beberapa minggu terakhir yang disebut sebagai Wave 90-91 oleh Iran. Serangan ini menargetkan area tengah Israel, termasuk Tel Aviv, Petah Tikva, Bnei Barak, dan sekitarnya. Ada juga serangan ke Haifa dan wilayah utara. Sedangkan pada 3 April atau malam tadi, rudal baru yang meluncur menunjukkan bagaimana rudal Iran langsung menghantam area urban di Petah Tikva dekat Tel Aviv, yang menyebabkan ledakan besar, asap, dan puing-puing berterbangan. Lihatlah video berikut ini. Selanjutnya, lihat juga video satu ini. Sekarang, lihatlah dampak yang terjadi di Petah Tikva. Nampak kerusakan besar-besaran terjadi di wilayah tersebut. מי אמר לי? אני! מה השם המפעל פה אמרת? לובינר, איך קוראים למה? Ya, kepanikan juga nampak dirasakan banyak penduduk Israel. Mengingat tak ada hari aman di Israel saat ini, di mana Iran selalu mengirimkan rudal-rudalnya setiap hari, bahkan bisa dengan jumlah yang sangat besar secara tiba-tiba. Perhatikanlah momen ini, bagaimana warga Israel yang menyebut dirinya sebagai seorang guru, nampak mendatangi rumah salah satu seorang pejabat atau menteri di Israel, dan mengatakan ia butuh shelter, tempat perlindungan karena misil Iran, yang seharusnya tidak terjadi kalau kalian tidak memulai menyerang Iran duluan. יש התקפה של טילים מאיראן. סליחה. יש הדבקה, אפשר להיכנס לממ"ד? מה? תפתח לי אבל. יש התקפה של טילים מאיראן. היי, שר חינוך. שר חינוך, אני מורה בישראל. תגן עליי מפני הטילים. אתה עם הממשלה שלך. אתה תקפת אותם. והטילים האלה זה באשמתך. תגן עליי. תן לי להתקדם. Menariknya, di tengah eskalasi yang sedang meningkat, situasi tak biasa justru terjadi di tubuh Amerika Serikat, di mana laporan menyebutkan bahwa terdapat pembersihan besar-besaran di tubuh militer AS. Pertama, ada Jenderal Randy A. George. Dia adalah Chief of Staff Angkatan Darat AS, atau Panglima Tertinggi Angkatan Darat Amerika.
Pada 2-3 April 2026, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth dilaporkan meminta atau memaksa dia mundur dengan efek segera. Dengan Pentagon resmi mengumumkan bahwa George akan pensiun dari jabatannya sebagai Chief of Staff Angkatan Darat ke-41 mulai sekarang. Dalam hal ini, Al Jazeera melaporkan bahwa hal itu adalah force of reason, disertai kekhawatiran politisasi militer yang semakin dalam. Kedua, ada Jenderal David Honde dan Jenderal William Green Jr., kedua perwira senior tinggi di struktur Angkatan Darat. Pete Hegseth mengumumkan pemecatan mereka setelah kasus Randy George. Sebagai info, sejak Pete Hegseth menjabat sebagai Menteri Perang Trump untuk masa jabatan keduanya, sudah lebih dari selusin jenderal dan laksamana yang dipecat, dipaksa pensiun dini atau mundur. Dengan contoh terbaru, ada orang nomor 1 intelijen anti-teroris AS, yakni Joe Kent, yang mundur sukarela karena menentang perang Iran. Dia bilang, Iran tidak pernah jadi ancaman langsung publik Amerika, dan perang ini terjadi karena tekanan Israel terhadap lobi Amerika yang kuat. Ya, saat ini sendiri, banyak analisis dan media mulai bertanya, apakah ada perbedaan strategi besar soal perang Iran? Apakah ini politisasi militer yang berlebihan atau apakah ini telah menggambarkan adanya kesulitan dari AS dalam menghadapi Iran? Pentagon belum beri alasan resmi selain pensiun, tapi sumber dalam bilang ini bagian dari pembersihan yang lebih luas. And we're back. So we have 2 ousters today, this time from Defense Secretary Pete Hegseth. He has asked Army Chief of Staff General Randy George to leave his post. George is the Army's most senior general. A defense official says Hegseth asked General George to retire immediately. Now, the ouster comes as the U.S., of course, is battling Iran. Sebagai info, sejauh ini meski serangan besar-besaran ke Iran telah dilakukan AS dan Israel dengan terus berlangsung mulai dari menargetkan fasilitas sipil hingga militer, laporan dari CNN baru-baru ini menyebutkan jika sekitar setengah dari peluncur rudal Iran masih utuh dan ribuan drone masih berada di gudang senjata Iran malam ini. Sebuah laporan yang kemudian seolah membantah klaim Gedung Putih yang telah mengatakan berhasil menghancurkan 90% lebih kekuatan Iran. We have some breaking news for you tonight with a CNN exclusive report, as sources are telling us here tonight that recent U.S. intelligence assessments found roughly half of Iran's missile launchers are still intact, and that thousands of one-way attack drones are still in Iran's arsenal tonight. Emmanuel Macron ejek balik Trump. He gets off probably says, man, that was easier than I thought. Then I call up France, Macron, whose wife treats him extremely badly. And baru-baru ini menanggapi ketidakmauan negara-negara Eropa yang dipimpin Prancis untuk membantu AS melawan Iran, Trump baru saja meledek Emmanuel Macron dengan menggunakan istrinya. Menurutnya, istri Emmanuel Macron memperlakukan Presiden Prancis itu dengan sangat buruk. Dengan tak lama usai mendengar cemoohan dari Trump, Macron balik membalas Trump. Dalam bahasanya, Macron mengatakan jika Trump sudah seharusnya tidak bicara setiap hari. Trump terlalu banyak bicara dan ucapannya tak elegan dan tidak sesuai standar. Macron pun mengatakan kepada Trump bahwa dia memiliki perilaku yang buruk. Dan dalam kamus bahasa Prancis, ini adalah deklarasi perang di mana Macron melawan Trump. Ça parle trop. Et ça va trop dans tous les sens. Voilà. Et donc, je pense que le monde a besoin de stabilité. Je pense qu'on a tous besoin de stabilité, de calme, de retour à la paix. Et ça n'est pas un spectacle. On parle de paix, de guerre, on parle de la vie de femmes et d'hommes, on parle de la situation de nos pays, des risques qu'il y a sur nos pays, et on parle de la situation économique de nos pays, d'ailleurs qu'il s'agisse des États-Unis d'Amérique ou de nous Européens ou ici d'Asiatiques. Tout le monde paye les conséquences. Donc il faut être sérieux. Quand on veut être sérieux, on ne dit pas chaque jour le contraire de ce qu'on a dit la veille. Et il ne faut peut-être pas parler tous les jours. Il faut juste faire calmer les choses et bâtir une paix durable. Sur les frappes, voilà. Les potentielles frappes massives. Ya, banyak omongan Trump emang telah salah. Trump mengatakan Selat Hormuz itu terbuka dan kapal-kapal dihancurkan saat mencoba melewatinya. Trump juga mengatakan perang akan berlangsung 4-6 minggu dan ini hari ke-33 dan belum ada tanda-tanda berakhir. Trump juga mengatakan perubahan rezim telah terjadi tapi Iran memiliki pemimpin tertinggi yang jauh lebih keras. Jelas, dalam hal ini, Macron menilai ketidakmampuan Trump dalam menyelesaikan masalah di Iran. Cracked metal locket, cold as the steel of my gear.
Iran menantikan invasi darat. Di tengah eskalasi besar-besaran, dengan AS belum mampu mencapai tujuan mereka, banyak analisis menilai AS akan menggunakan pasukan darat untuk mencapai tujuan yang belum tercapai, seperti mencari sisa uranium hingga menguasai Pulau Kursk yang jadi port pengiriman minyak Iran. Melihat hal tersebut, Iran pun menyatakan siap menunggu invasi darat AS di bawah Presiden Donald Trump, di mana juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Iran telah berbicara dengan nada tegas bahwa Iran sudah mempersiapkan semuanya dan akan mengajari mereka jika ada pasukan AS melakukan invasi darat. ما منتظریم برای عملیات زمینی آمریکا انتظار میکشیم که آغاز بشه. چرا؟ چون درسی به اونها خواهیم داد که تا ابد به هیچ کشوری، به ضعیفترین کشور دنیا هم قصد تجاوز نکنند. Sementara itu, Mayor Jenderal Hatami, salah satu perwira senior IRGC, menyatakan jika musuh melakukan operasi darat, tak satu pun dari mereka akan keluar hidup. Pada akhirnya, ambisi Donald Trump untuk meraih kemenangan cepat di tanah Persia hanyalah sebuah ilusi politik. Alih-alih melihat bendera putih berkibar di Tehran, dunia justru menyaksikan resistensi Iran dengan di tubuh AS, pembersihan besar-besaran tengah terjadi di Pentagon. Perpecahan diplomatik dengan sekutu lama seperti Prancis dan NATO, hingga gelombang protes dari warga Israel sendiri yang mulai merasa dikorbankan oleh kebijakan pemerintah mereka juga terjadi. Ya, sekali lagi, Iran membuktikan bahwa mesin perang mereka jauh dari kata lumpuh. Dengan ribuan drone dan rudal yang masih siap meluncur, sekarang invasi AS pun dikunci. Ancaman itu bukan lagi dianggap sebagai gertakan, melainkan undangan terbuka bagi Iran untuk melakukan perang artiris yang panjang dan mematikan. So, jika dalam 33 hari saja klaim kemenangan sudah diucapkan 5 kali tanpa hasil nyata, maka berapa lama lagi dunia harus menunggu hingga retorika Trump berubah menjadi kenyataan, atau justru menjadi blunder terbesar dalam sejarah militer Amerika. Satu yang pasti, Iran tidak sedang menunggu untuk menyerah. Mereka sedang menunggu pasukan darat AS untuk membuktikan siapa yang sebenarnya memegang kendali di Timur Tengah. I took my fear in my fist, march inside the machine.